Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu dan kita akan memulaikan peribadatan kita. Kita bersyukur kita boleh memasuki di minggu terakhir di bulan April untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam peribadatan. Jemaat dijemput berdiri. Kita akan menghidupkan pujian dari PKJ 35 dinyanyikan 2 kali. Suci, suci, suci. Kita tabiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing dalam ibadah kita di pagi hari ini terambil dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-16 berkata, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Jemaat silakan duduk. Kembali kita kirimkan pujian dari PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Cuma Tuhan, mari kita bersama-sama menghayati pembacaan tentang hidup baru yang seperti ditulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan pembacaan tata hidup baru, pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semuanya itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10, demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah sesuai kehendak. Kami percaya bahwa Engkau Maha Kasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah kesalahan kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menanggung dosa seluruhnya. Kasihani dan baharilah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Setelah pengakuan dosa, jemaat menyanyi dari PKJ 37, bait pertama dan kedua, Bila Ku Menunggu Dosaku. Thank
Firman Tuhan berkata, sekalipun dosa merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain bersumbat akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesus pun berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Menyambut pengampunan dosa dan berita anugerah, jemaat penyanyi dari PKJ 46 bait pertama dari hukuman duka. Ya Tuhan, Bapa kekal yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Allah, di mana hari ini kami boleh bersama-sama duduk dalam persekutuan jemaat Tuhan, lebih khusus jemaat Gemis Mahanai. Kami yang berada di tempat kami masing-masing, kami mau mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami yakini firman itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, kiranya Kau hadir dengan hikmat-Mu agar kami mampu mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup ini. Terangi hati dan pikiran kami dan kuasai kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Engkau memakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib, agar nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan di dalam ibadah saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, berfirman-Lah bagi kami, kami sudah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini, terambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi
Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jika aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberitakan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman itu berita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan dan dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari PKJ bait yang pertama, "Angkatlah hatimu pada Tuhan." Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada tahun 1958
sejarah Amerika menuliskan bahwa pemerintah Amerika Serikat meluncurkan satu program luar angkasa. Ada 7 orang terpilih untuk menjadi astronot yang pertama. Hal ini tidak dibayangkan oleh 7 orang tersebut. Mereka terpilih untuk pergi ke tempat yang belum pernah didatangi oleh seorang manusia pun. Setiap astronot tersebut menyadari bahwa kebanggaan mereka sebagai orang yang terpilih sedang dihadapkan dengan rasa takut untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Ketika para astronot terpilih itu bukan secara kebetulan, tetapi semua terjadi oleh karena mereka adalah orang-orang yang sudah teruji dan memiliki kualitas terbaik. Sementara bagi pribadi mereka ini adalah kehormatan yang mereka terima menjadi yang terbaik dan yang baik. Itu kehidupan di dunia. Lalu bagaimana dengan iman kita? Dari pembacaan kita yang sudah kita baca tadi, Yohanes 21 ayat 20 sampai 25, ada beberapa hal yang dapat kita lihat. Pertama, firman Tuhan memberi gambaran bagaimana Tuhan Yesus memilih seorang Petrus menjadi pengikut yang sungguh-sungguh setia. Pada perikop sebelumnya dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus mengulang kembali panggilan yang pernah diucapkan kepada Petrus. Dikatakan oleh Yesus kepada Petrus untuk kedua kalinya, ikutlah aku. Ayat 19 dan juga ayatnya yang ke-22. Ini sebenarnya bukan yang pertama kali bagi Petrus. Ia telah menjawab panggilan semacam itu pada permulaan pelayanan. Lalu mengapa Yesus mengulangi panggilan itu kepada Petrus? Pengulangan ini terjadi karena sebenarnya Yesus ingin melakukan konfigurasi ulang terhadap model kasihnya. Namun Petrus justru mengalihkan perhatiannya kepada murid yang dikasihi dan bukan belajar menghayati apa yang Yesus katakan. Saudara-saudara, sudah jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sikap Petrus seperti ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu Yesus mengasihi kita dan kita juga mengasihi Yesus. Namun ketika kita dipercayakan untuk satu tugas pelayanan, apalagi itu berulang kali kita dipilih, kita ditunjuk, kita berpikir, bahkan tak segan-segannya kita berucap, kenapa sih saya terus? Memangnya nggak ada yang lain? Terus kenapa bukan si A, si B? Mereka juga kan bisa. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus punya rencana dalam kehidupan kita, dan untuk sampai pada rencananya yang mau mempersiapkan kita dengan sungguh-sungguh melalui tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita.
Selanjutnya pada ayatnya yang ke-21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Ini merupakan reaksi Petrus terhadap nasibnya sendiri. Sebagaimana dikatakan Yesus dalam ayatnya yang ke-19a di perikop sebelumnya, di sana dikatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Saudara-saudara, Petrus tidak ingin sendirian mengalami situasi itu dalam hatinya dengan panggilan mengikut Yesus. Itu sebabnya ia bertanya tentang bagaimana nasib murid terkasih itu. Karena itu dalam perikop ini kita menyaksikan upaya Yesus untuk mengajak Petrus kembali pada pokok persoalan yakni tentang mengikut Dia. Yesus mau menegaskan kepada Petrus bahwa setiap orang mengikutnya dengan cara yang unik, tidak semua sama, baik itu tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan. Ini bukan tentang bagaimana orang lain melakukannya, tetapi terutama bagaimana seseorang mau mengikut Yesus. Yesus ingin mengubah motif pelayanan kehidupan Petrus. Perubahan itu hanya mungkin terjadi bila Petrus menyadari kekeliruannya saat penyaliban, bukan malah ia berfokus pada orang lain seperti murid terkasih itu. Menghadapi kelemahan Petrus, Yesus dengan setia dan sabar terus membaharui komitmennya dan para murid yang lain agar mereka dapat belajar lebih banyak tentang Kristus dan panggilannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, panggilan kita sebagai orang percaya, bahkan yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, bukanlah panggilan yang mudah. Karena banyak resiko yang harus kita terima. Dengan berbagai bentuk tantangan, Tuhan membentuk iman, kesetiaan kita. Namun yang sering terjadi justru kita menyalahkan orang lain karena kita merasa benar. Padahal sebagaimana Petrus ditanya Yesus tentang panggilannya, oleh karena Petrus pun pernah melakukan kesalahan besar, yakni penyangkalan terhadap Yesus ketika penyaliban. Demikian juga kita sering melakukan hal yang sama walaupun mungkin versinya berbeda. Kita lebih mengandalkan diri, bahkan merasa kita lebih mampu, dan kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam segala yang kita kerjakan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya Tuhan sedang memperbaharui panggilan kita. Oleh sebab itu, tetaplah arahkan kehidupan kita hanya pada Dia yang sudah menyelamatkan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, dan pembacaan kita dapat kita petik, yang perlu diperhatikan adalah perkataan Yesus pada ayatnya yang ke-22. Yesus berkata, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ini jawaban Yesus terhadap pertanyaan Petrus yang cukup tegas.
sesungguhnya tidak bisa mengatur Tuhan dengan aturannya sendiri. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan punya rencana untuk kita. Dia mau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bahkan Dia mau kita ikut kehendak-Nya. Nah, saudara-saudara, ini berbicara lebih dari sekedar tindakan fisik mengikuti. Kalau Yesus menghendaki muridnya akan tetap hidup, itu adalah hak Tuhan. Resiko mengikuti Yesus memang selalu ada. Malah mungkin membawa kita pada salib seperti Tuhan kita. Namun patut diingat bahwa Yesus tidak hanya mengajak kita untuk mengikutinya ke salib, tetapi juga untuk menikmati kebangkitannya yang mengalahkan salib. Yang Tuhan mau, tetaplah ikut Dia. Yesus minta hal yang sama dari umatnya saat ini. Dia meminta setiap kita untuk mengikutnya, mengasihinya, mentaatinya, dan memberitakan tentang Dia kepada semua orang. Seperti para rasul, kita juga tidak mengetahui akibat dari komitmen kita kepada Yesus. Tetapi yang pasti, karena kebangkitannya, maka kita akan hidup dalam kemenangannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Sudah jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saat ini marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan sepenuh hati bersama-sama dalam kesaksian umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Diundang jemaat Tuhan berdiri. Hendaklah kita semua berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Haul langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bermula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh ada di minggu terakhir bulan April ini, di mana kami boleh melewati berbagai hal yang Tuhan izinkan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, terlebih firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan bagi kami semua. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih Tuhan, dalam kami menghayati panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus di pagi hari ini mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sampai hari
ini masih dalam pergumulan sakit penyakit, baik mereka yang ada di rumah sakit ataupun mereka yang ada di rumah masing-masing, baik sakit yang baru mereka alami atau sakit yang sudah berlalu, terlebih anak-anakku yang bergumul dengan serangan virus corona. Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu mampu menyembuhkan, dan melalui pelayanan para medis yang Tuhan berkati, maka berkat Tuhan, kesembuhan yang Tuhan akan sampaikan itu benar-benar terjadi. Ya Tuhan, terlebih kami mau berdoa untuk gereja yang sampai hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh mengambil bagian dalam ibadah, sekalipun kami ada dalam persekutuan di keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sementara membentuk iman kami agar kami semakin kuat dan persekutuan di dalam keluarga semakin utuh. Berkati Tuhan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh jemaat-jemaat itu, agar semuanya membuahkan iman yang bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh program dalam persekutuan jemaat kami. Kami percaya Tuhan, karya-Mu akan nyata dalam kehidupan persekutuan ini. Ada berkat, ada jalan yang akan Tuhan berikan bagi persekutuan jemaat kami, sehingga segala program yang akan dilaksanakan itu dapat dilaksanakan dengan baik, karena Tuhan sendiri yang memberkati. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya hikmat menaungi semua pengurus yang ada dalam persekutuan jemaat kami, BPMJ, BP3G, pegawai kantor, pastor, bahkan supir, para hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau dalam persekutuan jemaat ini. Berdoa juga untuk seluruh jemaat manapun mereka berada, baik di rumah ataupun mereka yang bekerja di laut, udara, atau dimanapun. Biarlah keselamatan hadir dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, selamatkan persekutuan jemaat kami ini. Dan juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, secara khusus Yunis, Tuhan Kau berkati. Apapun yang dirancangkan dalam gereja secara saudara, benar-benar untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, dengan berbagai usaha, rencana menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai para pemerintah kami, memberi hikmat bagi mereka, bahkan memberkati mereka, agar jalan keluar dalam segala pergumulan dapat mereka jalani dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Banyak hal yang akan kami minta Tuhan, namun kami mempunyai kelemahan untuk membutuhkannya satu persatu. Inilah doa kami Bapa, yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah semua kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, penghujung peribadatan kita di saat ini, mari kembali jemaat dijemput berdiri. Kita akan kirimkan pujian PKJ 185 bait pertama dan kedua, Tuhan mengutus kita.
bersama dengan berkat Tuhan. Terimalah berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat disilakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus